Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 pelajaran 2 tentang lingkaran. Dalam pelajaran 2 ini, yaitu tentang lingkaran, yang akan kita pelajari hanya ada dua, yaitu unsur-unsur lingkaran dan keliling serta luas lingkaran. Tujuan pembelajarannya: 1. Mengetahui unsur-unsur lingkaran. 2. Mengetahui hubungan jari-jari dan diameter lingkaran. 3. Memahami pi sebagai perbandingan keliling dan diameter lingkaran. 4. Memahami rumus keliling dan luas lingkaran. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Seperti biasanya, sebelum memulai materi hari ini, marilah kita berdoa, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bersepeda ini. Ya, di situ sepedanya ada rodanya. Roda digunakan untuk pertama kali sebagai alat putar pada proses pembuatan tembikar. Kemudian penggunaan roda dikembangkan menjadi alat penggerak kereta tempur. Dari sanalah penggunaan roda mulai tersebar ke seluruh dunia. Sekarang roda dapat kalian temukan pada hampir semua benda dan telah menjadi bagian dari keseharianmu. Roda terdapat pada sepeda yang kalian kayuh, gerobak penjual keliling, hingga menjadi bagian dari sebuah mobil. Walaupun digunakan pada banyak benda, namun prinsip yang digunakan tetap sama, yaitu lingkaran. Marilah kita pelajari materi lingkaran bersama-sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering melihat benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Roda-roda dan peralatan rumah tangga umumnya memiliki permukaan yang berbentuk lingkaran. Perhatikan roda-roda pada alat transportasi seperti roda mobil, roda motor, roda gerobak. Gerak melingkar roda yang mendorong kendaraan sehingga bergerak. Begitupun dengan uang logam yang dapat digelindingkan karena bentuk uang logam yang melingkar. Nah, anak-anak, setelah memerhatikan benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran, apa yang dapat kalian temukan tentang lingkaran? Secara geometris, benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran dapat digambarkan seperti pada video pembelajaran yang gambar 1 ini. Dapatkah kalian menyebutkan unsur-unsur lingkaran? Baik, perhatikan gambar sebelah kanan, yaitu gambar 2. Gambar ini merupakan lingkaran dengan pusat titik di O. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar lingkaran tersebut terdapat 3 sembarang titik, yaitu A, B, dan X. Dapat dilihat bahwa ketiga titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap titik O. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lingkaran adalah suatu bidang datar yang dibatasi oleh titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu, yaitu titik pusat tadi. Jarak dari pusat ke setiap titik pada lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Saya ulang, jarak dari pusat ini O ke setiap titik, berarti O, X, O, B, O, A, ini disebut jari-jari
lingkaran. Kita lanjutkan. Dari gambar-gambar ini, ada 3 gambar lingkaran, terlihat bahwa posisi diameter berbeda-beda. Diameter atau garis tengah lingkaran, ya, jadi namanya adalah diameter atau garis tengah lingkaran, adalah garis yang menghubungkan sembarang 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Dari gambar ini di atas ini dapat diketahui bahwa panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jarinya. Saya jelaskan, diameter itu adalah garis yang menghubungkan sembarang 2 titik, berarti di titik sini pinggir lingkaran, dan tapi ini garis yang putus-putus ini melalui titik pusat. Ini dinamakan diameter. Ini gambar yang tengah bentuknya berbeda. Dari titik bawah lingkaran ke titik atas lingkaran melalui titik pusat. Ini juga disebut diameter. Demikian juga di lingkaran ketiga. Dari samping kiri bawah ke samping kanan atas melalui titik pusat. Ini juga disebut diameter. Nah, diameter ini adalah panjangnya 2 kali panjang jari-jarinya, dilambangkan dengan huruf R ini. 1, 2. 1 diameter, 2 jari-jari. Diameter adalah panjangnya 2 kali jari-jarinya. Lingkaran memiliki sifat-sifat seperti bangun datar lainnya, tetapi sifat-sifat lingkaran tidak sebanyak sifat-sifat bangun datar lainnya, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengingatnya. Lingkaran memiliki sifat-sifat yaitu hanya memiliki 1 sisi, tidak memiliki titik sudut, memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tidak terbatas, dan jarak titik pusat ke sisi manapun selalu sama. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur lingkaran. Sebelumnya kalian telah mengenal 3 unsur lingkaran yang saya sampaikan tadi, yaitu titik pusat, jari-jari, dan diameter lingkaran. Berikutnya kita akan mempelajari unsur-unsur lingkaran lainnya. Unsur-unsur lingkaran yang lain diantaranya ada tali busur, apotema, busur, tembereng, dan juring. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah tali busur. Tali busur lingkaran adalah suatu ruas garis yang menghubungkan sembarang 2 buah titik pada lingkaran. Di sini saya gambarkan yang garis berwarna kuning, ya, yaitu ruas garis yang menghubungkan sembarang 2 buah titik pada lingkaran tersebut. Berarti dari titik ini, ya, titik ini ke titik yang lainnya di sini, dan tidak melalui titik pusat, maka ini disebut tali busur. Yang nomor 2 adalah apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran tersebut. Tadi yang saya beri warna kuning adalah tali busur, kemudian apotemanya adalah garis tegak lurus dari pusat lingkaran ke sembarang tali busur. Berarti dari pusat ini ditarik ke tali busur, ke garis yang berwarna kuning. Garis merah ini disebut apotema. Apakah garis ungu ini juga apotema? Sama-sama dari pusat lingkaran ke tali busur? Tidak, karena tidak tegak lurus dengan tali busur. Maka apotema itu harus tegak lurus dengan tali busur. Ini garis merah ini. Tegak lurus itu apa? Garis yang membentuk sudut 90 derajat dengan garis tali busur ini.
Berikutnya yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Garis lengkung berarti dari titik sini yang saya beri warna merah ini garis lengkung pada keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik. Titik sebelah kiri dan titik sebelah kanan yang melengkung ini disebut busur. Yang merah kecil disebut busur minor dan yang kuning melengkung ini disebut busur mayor. Berikutnya yang keempat yaitu tembereng. Tembereng lingkaran adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Saya ulang, daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Berarti ini daerah yang berwarna putih yaitu dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang kecil disebut tembereng minor dan yang besar putih ini disebut tembereng mayor. Berikutnya adalah juring. Juring lingkaran adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran tersebut. Dibatasi oleh dua buah jari-jari. AO jari-jari, BO jari-jari. Berarti daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur ini, maka akan terbentuk juring lingkaran. Yang berwarna merah ini disebut juring minor yang kecil, dan yang berwarna putih juga dibatasi oleh jari-jari ini disebut juring mayor. Berikutnya rangkuman dari materi yang saya sampaikan di atas bisa lebih dipahamkan pada gambar yang kalian perhatikan ini ya. Ini yang berwarna hijau dibatasi oleh jari-jari OC dan OB juga busur lingkaran, maka daerah yang berwarna hijau ini disebut juring. Kemudian yang diberi warna oranye ini adalah yaitu ini tali busur dan ini busurnya, maka disebut tembereng. OA, OB, OC disebut jari-jari lingkaran, yaitu titik dari sembarang ke pusat lingkaran. Kemudian AB, dua buah titik dari sembarang melalui titik pusat, maka yang melalui titik pusat disebut diameter atau garis tengah. Garis lengkung AC tapi yang lengkung dinamakan busur. Kemudian AC yang lurus, ya disebut tali busur. Kemudian OD dari titik pusat ke tali busur tegak lurus dengan tali busur disebut apotema. Nah, berikutnya tugas 1 pelajaran 2 ya, perhatikan gambar di samping ini. Kemudian pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama, sebutkan ruas garis yang merupakan jari-jari lingkaran. Berarti kalian menyebutkan garis yang merupakan jari-jari lingkaran. Misalnya saya beri satu saja, AO, ini jari-jari ya, dan lain-lainnya disebutkan sendiri. Demikian juga dengan B, C, D, dan E. Nah, anak-anak, itulah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 1 bab 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.